من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, para alim ulama kami, orang-orang tua, dan juga saudara-saudara, rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama kita senantiasa mengharapkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah inilah perkara yang besar. Dulu ada satu orang, dia pembantu, tukang kebun, seorang raja. Tapi karena raja ridho kepadanya, senang dengan perkhidmatannya, maka dia menjadi orang kesayangannya raja. Rajanya namanya Syekh Mahmud. Kemudian Sultan Mahmud ini punya pembantu namanya Ayaz. Saking sayangnya raja kepada si Ayaz ini, sehingga semua menteri-menteri pun cemburu kepadanya. Orang-orang pun cemburu. Apa kelebihan si Ayaz? Kok raja lebih senang kepada dia daripada kami? Maka raja yang hikmah ini pun telah buat suatu undangan, suatu pertemuan. Semua rakyat diundang, menteri-menteri, seluruh kalangan daripada rakyatnya, bahkan sampai orang yang paling rendah di negeri itu pun diundang ke kerajaan. Setelah berkumpul dalam satu ruangan, di dekat singgasana raja dibuat satu meja. Di atas meja itu ada satu bola kristal permata kerajaan yang paling mahal, yang langka. Di sampingnya ada martil. Maka raja pun katakan, wahai menteri nomor 1 di kerajaan telah dipanggil. Kemari, ini ada satu perintah. Ambil ini martil, hancurkan bola kristal permata. Maka apa kata menteri itu? Wahai tuan raja, apapun perintah raja selama ini saya siap jalankan. Tapi untuk perkara yang satu ini saya enggak sampai hati. Saya tahu barang itu barang mahal. Mungkin gaji saya dikumpul-kumpul belum tentu cukup untuk membeli itu. Minta maaf wahai tuan raja, saya bukan menolak, tapi enggak sampai hati saya mengerjakannya. Oh enggak apa, enggak ada paksaan, kata raja. Boleh menteri yang lain siapa? Maka bisik-bisik para menteri, kalau menteri nomor 1 kerajaan saja enggak sanggup, apalagi kami, kata mereka. Kalau begitu boleh di kalangan rakyat siapa yang siap?
Dengan perintah yang sama ambil martil, hancurkan ini bola kristal permata. Tak ada yang siap. Mereka bilang kalau para menteri saja, orang-orang yang lebih berpendidikan, yang lebih paham tentang kerajaan gak mau, gak bisa, gak sampai hati, bagaimana lagi kami? Terakhir raja panggil, wahai Ayas, ta'al kemari. Labbaik, saya datang memenuhi panggilan wahai Tuan Raja. Perintah yang sama, ambil itu martil, kemudian hancurkan bola kristal permata. Maka tanpa pikir panjang si Ayas ambil itu martil, dipukul sampai hancur itu bola kristal permata sehancur-hancurnya. Maka orang yang hadir pun melihatnya, ikut hatinya berkeping-keping. Kayak hari ini kalau saya punya uang 100.000 5 lembar, saya koyak-koyak di depan Bapak, macam mana perasaan Bapak? Oh sayang kali 500.000. Kalau beli ikan tadi di Pugar tadi kami Pak Imam sana udah berapa kilo dapat? Kok dikoyak? Begitulah fahamnya kita tentang nilai benda-benda ini. Tapi agama kita hari ini terkoyak-koyak. Berapa banyak tadi yang bocor sholat maghribnya, padahal dia Islam. Ada enggak terkoyak-koyak hati kita? Sehingga kita datang ke rumahnya fardan, baitan, yaumian. Tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah, tiap-tiap hari kita datangi. Untuk merayunya, membujuknya. Biar datang ke rumah Allah sebaik-baik tempat di muka bumi. Kalaulah betul kita faham nilai agama dikoyak-koyak. Mungkin kalau kita lihat wanita yang buka aurat, maka akan menetes air mata kita. Tapi kadang bukan air mata yang menetes, ngences yang turun. Iman yang rusak, bukan kerisauan yang datang. Begitu lagi tahap kita. Jadi bapak-bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka si Ayas telah hancurkan itu bola kristal, yang lain pada bersungut-sungut. Wah, dasar si Ayas ini orang gak sekolahan, karena dia orang Habsi, rambutnya pun kismis, cuma tukang kebun. Nggak tahu dia itu barang mahal. Maka raja pun katakan, wahai Ayas, kenapa engkau hancurkan itu? Tapi raja perintahkan saya menghancurkannya. Bagi saya perintah raja jauh lebih mahal daripada apa barang yang paling mahal di kerajaan ini. Inilah kepahaman si Ayas itu sebenarnya. Kita sudahkah seperti itu kepada Allah? Perintah Allah sudahkah kita anggap paling mahal daripada apa barang yang paling mahal di dunia ini? Saat kumandang azan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, sudahkah tinggal seluruh kesibukan yang lain? Kalau sahabat bukan lagi sekedar hayya 'alas shalah, hayya 'alal jihad. Kalau datang panggilan jihad sudah sanggup. Bahkan mandi junub pun ditangguhkan. Hanzalah enggak sempat mandi junub, langsung berangkat. Ini membuktikan bahwa dakwah itulah fardu di atas fardu. Padahal mandi junub itu fardu. Tapi karena ada yang lebih fardu daripada itu, langsung ditinggalkannya berangkat. Sehingga malaikat-malaikat yang memandikannya. Masya Allah. Ada apa amalan si Hanzalah ini? Kata Rasulullah. Kok aku lihat dia malaikat-malaikat telah memandikannya. Ditanya kepada betul, mereka telah bercampur, malah enggak sempat mandi junub karena ada panggilan jihad, langsung berangkat. Kita datang jemaah, sengaja handphone dimatikan biar jangan kena ganggu. Masya Allah. Seharusnya kalau ada tekaja agama ini mesti nomor 1. Yang lain tinggal dulu. Bersedia sih insyaallah. Ini ke depan kalau kita mau bangkit agama, bangkit dakwah di Jember ini, di Kasienin, di daerah Jember Selatan ini, maka mesti kita nomor 1kan ini. Apa nomor 1? Allah, Rasul dan perjuangan agama. Dibandingkan 8 perkara surah At-Taubah ayat 24. Coba buka nanti kita pelajari betul-betul, kita renung-renungkan. Sudahkah kita seperti itu? Maka si Ayas faham perintah raja jauh lebih mahal daripada apa yang barang paling mahal di kerajaan itu. Kemudian raja pun mau ngasih tahu, inilah sebenarnya kelebihan si Ayas daripada kalian.
karena sudah pada hadir memenuhi undangan, maka sekarang sebagai cenderamata hadiah untuk dibawa pulang, dibukalah kiri kanan daripada ruangan itu, rupanya ada kayak tireknya, rupanya barang-barang berharga di situ, emas, permata, berlian, ada piala emas, cermin bingkainya daripada emas, ada yang bertahtakan berlian. Maka kata raja, sekarang sebagai tanda terima kasih saya karena kalian telah memenuhi undangan. Kalau dalam Islam itu tahaddu tahabbu, saling memberi akan timbul kasih sayang. Maka itu inspirasinya itu kita buat kopi hidayah itu sebenarnya untuk menyatukan umat. Di tengah-tengah dakwah sekarang sudah saling targib-targiban, kadang-kadang sambil memancung lagi. Maka perlu ada mahabbah lagi, kasih sayang, menyatukan umat. Saling memberi hadiah itu akan mendatangkan kasih sayang di kalangan umat. Kita kadang-kadang gerak cuma mengusuli orang mau 4 bulan, tapi anaknya sakit, ada acara-acaranya enggak datang kita. Makanya umat ini jauh, gak senang, belum tersentuh hatinya kepada dakwah karena muamalah, muasyarah dan akhlaknya belum lagi seperti yang diarahkan oleh masyayikh-masyayikh kita. Padahal dakwah ini bukan sekadar 4 bulan 40 hari, tapi imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Dakwah ini mencakup keseluruhan, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk secara keseluruhan, bukan separuh-separuh. Bukan per juz, bagian-bagian. Bukan sholat saja, bukan sekedar, semua. Bagaimana di dalam dakwah ini diamalkan. Bahkan sampai sekecil-kecilnya mengambil duri dari jalan. Itu pun bagaimana agar bisa diamalkan. Kalau enggak ada kekuatan iman, ini akan payah. Bahkan jumpa mengucapkan salam pun kalau enggak ditolong Allah, payah. Kula nyuwun itu yang muncul. Bukan muncul assalamualaikum. Maka raja pun katakan, silahkan sekarang para hadirin, apa yang kalian lihat ini silakan ambil. Apa yang dia pegang itu menjadi miliknya. Maka rebutan semuanya. Ada yang ngambil piala dari emas, ada yang ngambil cermin yang bingkainya daripada emas, ada yang ngambil intan berlian. Berebutan semuanya. Karena memang hati manusia ini tamak dan rakus lagi tentang kebendaan. Si Ayas enggak ada ambil apa-apa, tenang. Wahai Ayas, kau kenapa enggak ambil? Aku mau memperjelas apa perintah raja. Apa yang kau pegang di sini itu menjadi milikmu. Iya. Pelan-pelan didekatinya raja. Tiba-tiba dipeluknya raja. Apa nih Ayas? Kok kau peluk aku? Katanya apa yang dipegang itu miliknya. Kalau aku dapat raja kan ini menjadi milik saya semua ini, katanya. Siapa akan mendapatkan raja, maka seluruh kerajaan menjadi milik dia. Siapa yang mendapatkan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Maka sahabat mati-matian, walaupun gelarnya enggak hebat-hebat, cuma R kecil, A kecil, tapi Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu an wa radwan. Siapa yang kehilangan keridhaan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Inilah target kita sebenarnya dalam dakwah ini. Bagaimana Allah ridha kepada kita. Karena kerja yang kita buat ini kerjanya Allah. Di surah Yunus ayat 25 Allah telah beritahu, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah mendakwah kita kepada Darussalam, mengajak kita agar masuk surga dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Kalau ayat-ayat perintah-perintah yang lain, enggak ada ayat yang mengatakan Allah salat, Allah puasa, Allah haji. Perintahnya saja, tapi mengerjakannya enggak dikatakan. Tapi kalau dakwah, Allah perintahkan dakwah dan Allah sendiri mengasih tahu, mengiklankan bahwa Allah pertama kali buat dakwah. Dan dakwah inilah amarullah wa amalullah. Perintahnya Allah dan kerjanya Allah. Dan dakwah ini komplit. Di Quran itu diceritakan. Kisah Nabi Musa itu hampir seluruh juz, yang 30 kecuali juz 29 saja. Semua ada kisah Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan agama. Kemudian sampai Rasulullah yang bermuka masam waktu Abdullah bin Ma'tum buat pertanyaan, sementara Rasul sudah ada perencanaan mau mendakwah para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Rasul bermuka masam, langsung ada ayatnya ditegur Allah, abasa wa tawalla. Diceritakan.
Masya Allah. Bahkan hewan-hewan yang berdakwah pun diceritakan. Ada 10 hewan yang masuk surga. 3 diantaranya yang paling populer. Apa itu? Pertama adalah anjing Ahlul Kahfi. Dia hanya ngikut-ngikut saja pemuda-pemuda yang menyelamatkan imannya. Sampai namanya pun ada di Quran. Banyak anjing-anjing yang mahal-mahal, harganya ratusan juta. Tapi mau bleki, mau apa namanya, enggak ada namanya di Quran. Tapi kitmir. Ada namanya di Quran, kitmir, anjing Ahlul Kahfi. 1 huruf, 1 hasanah. 1 hasanah 10 kebaikan. Kitmir udah berapa huruf itu? Bilangkan namanya sudah banyak kebaikan kita dapat. Masya Allah. Dan sudah diusir sebenarnya anjing ini oleh pemuda-pemuda Ahlul Kahfi. Tapi dia maksakan diri jaga di pinggir mulut gua. Akhirnya Allah ridha, ini dirubah nanti kitmir menjadi pemuda yang tampan, baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ngikut-ngikut. Nah, maka istilahnya dalam dakwah ini gerbong terakhir. Walaupun kita ini bergantung, kena debu, bahkan kena tendang, jangan lepaskan, insyaallah. Insyaallah. Walaupun kita naik bus yang paten, tapi lain jurusan. Jurusan kita mau ke Banyuwangi, tiba-tiba kita berangkat ke jurusan lain. Bukan jurusan ke arah sana, ke arah Bali sana. Kita malah arah ke Solo sana, ke Jawa Tengah. Sampai enggak kira-kira? Memang mobilnya bagus, AC, tempat tidur bisa di setel. Tapi karena enggak sama jurusannya, enggak sampai ke tujuan. Ini tujuan yang dibawa Rasulullah, mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan ghairullah, kesyirikan daripada hati manusia. Biar di hati manusia itu hanya ada kehebatan Allah saja. Ini kerja yang dibuat Nabi. Kemudian yang kedua adalah Ratu Semut, Namlatu. Ratu Semut di zaman Nabi Sulaiman. Dia hanya risau memikirkan agar bangsa semut, sesama dia, rakyatnya, jangan terpijak-pijak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman masih 1 mil lagi daripada tempat itu. Terdengar sampai tersenyum Nabi Sulaiman. Bahkan sampai sekarang kita masih dengar apa perkataan Ratu Semut. Yakin enggak? Kalau kita baca ayatnya itu, maka kedengaran lagi suara Ratu Semut yang menyuruh, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Masih terdengar. Masih ada tercantum di dalam Al-Quran. Kata-katanya. Kalah pidato-pidato presiden-presiden di dunia ini. Pidato yang hebat-hebat. Presiden Amerika. Tapi enggak ada yang masuk Quran semua. Paling masuk koran saja. Tapi kata-kata Ratu Semut ini tercantum dalam Al-Quran. Risau memikirkan sesama bangsa semut. Tapi ada yang lebih azib lagi. Burung hudhud. Dia bangsa burung tapi risau kepada manusia. Masya Allah. Hewan risau kepada manusia. Ini kalau da'i. Padahal waktu itu Nabi Sulaiman telah katakan, kenapa aku tidak lihat hudhud waktu saat apel kumpul semua. Burung hudhud ini biasanya dia tukang melihat di mana ada mata air karena tajam penglihatannya. Kalau istilahnya sekarang menteri pengairannya itu. Tahu di mana ada mata air, dia itu dia. Maka saat mau kumpulkan semua, kerajaan jin, manusia, hewan, kenapa aku tidak ada lihat hudhud? Nah, ini sifat dai, bukan menyalahkan orang, menyalahkan diri. Kenapa aku tidak lihat hudhud? Dai mesti seperti itu. Kalau malam markas bukan salahkan orang. Kenapa aku tidak lihat siapa enggak datang malam markas? Salahkan diri kita, jangan salahkan dia. Kita enggak datang mengusulinya, enggak datang mendoakannya malam tadi. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu sholat subuh. Maka sholat subuh itu kenapa imam disuruh berbalik? Bukan sekedar rutinitas itu. Berbalik menghadap ke jemaah melihat itu. Artinya amir itu, pemimpin itu mesti lihat keadaan rakyatnya. Oh, ini Sulaiman bin Abi Hatsmah enggak ada sholat subuh bersama kami. Dia pun menyalahkan dirinya. Kenapa aku tidak lihat Sulaiman bin Abi Hatsmah sholat subuh berjemaah bersama kita? Menyalahkan dirinya.
Langsung action, langsung praktek. Datang langsung silaturahmi khususi ke rumahnya Sulaiman bin Abi Hatsmah. Artinya fikir itu langsung direalisasikan dengan gerak. Bukan hanya risau-risau saja tapi nggak ada gerak. Ini pikir tinggi-tinggi namanya. Cemana biar rame kita ini malam, biar rame masjid saya. Tapi nggak mau silaturahmi, nggak mau datangi ini pikir tinggi-tinggi namanya. Kalau risau itu ada action, ada gerak. Seorang suami risau biar makan anak istri, pergi dia cari gawean, cari kerjaan di sana. Nah, kalau di Jawa Barat sampai ada cuanki, cari uang dengan jalan kaki gitu. Sampai seperti itu. Saking seriusnya kadang-kadang banting tulang dibanting-banting. Peras keringat diperas-peras. Pagi, siang, sore, malam sibuk terus. Sampai nggak sempat kadang beramal. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah didatangi, wahai ibu, kenapa kami tidak lihat ada Sulaiman berjamaah bersama kami pagi ini? Oh, dia jaga pasar tadi malam, kemudian sholat sepanjang malam. Menjelang subuh dia ngantuk menyerangnya, sehingga enggak berjamaah subuh. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku lebih suka sholat subuh berjemaah daripada sholat sunat sepanjang malam. Nah, itu dai menyalahkan dirinya kalau umat enggak datang, bukan disalahkan orang, menyalahkan diri masing-masing. Bersedia menyalahkan diri kita masing-masing insyaallah. Enggak nyalah-nyalahkan orang. Ini yang disalahkannya presiden, yang salahkan ini, salahkan itu. Bukan menyalahkan dirinya dulu. Kita doakan rupanya pemimpin-pemimpin kita biar adil. Sudah kita doakan rupanya umat ini semua. Bahkan dalam fikihnya kalau ada doa kita makbul itu kita doakan pertama kepada pemimpin kita biar dilantik Allah pemimpin yang adil. Karena efeknya nanti akan datang kepada kita. Jadi hati muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu ternyata hudhud silaturahmi, jumpa burung hudhud juga di negeri Sabah. Itu di satu negeri sana ada manusia dipimpin satu orang ratu namanya Bilqis. Mereka menyembah matahari. Iya, risau hudhud langsung terbang ke sana, berangkat. Betul, ternyata dia lihat mereka itu masih menyembah matahari. Pulang Karguzari. Jadi dai itu enggak ada rasa takutnya. Padahal Nabi Sulaiman sudah katakan, kalau hudhud enggak membawa alat yang setepat, saya akan sembelih, akan dihukum. Tetapi karena seorang dai, hudhud enggak takut. Malah dia laporan, wahai Nabi Sulaiman, saya pergi ada negeri yang jauh, negeri Sabah. Masih dipimpin satu orang ratu perempuan Bilqis, mereka masih menyembah selain daripada Allah, menyembah. Macam mana nanti tanggung jawabmu di hadapan Allah? Masih ada orang menyembah selain Allah, malah terbalik menargib lagi. Ini dai nggak takut. Betul, langsung musyawarah, buat tulis Bismillahirrahmanirrahim. Awal Bismillah telah ditulis. Dari min Sulaiman, daripada Raja Sulaiman dikirim surat. Siapa yang mengantar surat? Ada jin ifrit yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya daripada berdiri kepada duduk. Bahkan ada ahlul kitab yang dengan dia munajat kepada Allah, sekedip mata bisa datang itu singgasana Ratu Bilqis. Tapi ternyata bukan mereka yang disuruh. Balik hudhud lagi. Karena untuk hidayah perlu mujahadah. Enggak bisa main telepon datang ya. Datang kita sana, jangan main handphone. Ini hanya WA group, enggak ada lagi gerak grup lagi. Kurang mujahadahnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di balik mujahadah itu hidayah. Mujahadah, mimnya itu mal, korban harta. Jimnya itu jisim, korban diri. Ada alif panjang, awqat, waktu yang panjang. Hanya itu hijrah, dalnya itu dakwah. Baru di balik belakang hidayah. Korban harta, diri, waktu untuk mendakwakan agama Allah, baru hidayah. Ini kan untuk urusan dunia silahkan main telepon biar cepat. Karena untuk urusan dunia kalau bisa jangan terlalu lama-lama. Urdu jante.
Urusan dunia jangan bertele-tele maksudnya. Yang paling simpel. Biar waktunya yang lain bisa dipakai untuk agama. Di manage sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, agar semakin ringkas, semakin simpel. Tapi kalau untuk agama, Pak, siapa paling mujahadah, maka paling banyak nanti hidayahnya. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laith Samarqandi mengatakan, siapa yang paling banyak menanggung susah di dunia karena agama, dialah nanti yang paling sempurna merasakan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh jemaah jalan kaki. Barokahnya jemaah jalan kaki itu, seandainya ada jemaah jalan kaki pijak rumput, rumputnya dimakan kambing, kambingnya makan orang, orangnya bisa dapat hidayah. Sampai seperti itu. Jemaah jalan kaki kena terpa angin, anginnya kena orang lain, orang kena angin pun bisa dapat hidayah. Begitu hebatnya jalan kaki. Kita sekarang, ya Allah kasihlah aku sepeda motor biar mudah ke markas. Dikasih Allah tapi enggak iktikaf lagi di markas. Udah bisa pulang. Waktu dulu masih dipakai sepeda ontel, mujahadah rame penuh. Ini mujahadah. Jadi Hud yang berangkat menyampaikan surat dijatuhkan di pangkuan daripada Ratu Bilqis dan dia memata-matainya dari jauh. Apa yang mereka buat? Maka Ratu Bilqis musyawarah. Bukan langsung main putus. Cuman ini ada mengaku seorang nabi, mengajak kita kepada agama yang dia bawa, minta pendapat-pendapat daripada penasihat-penasihatnya. Karena Ratu Bilqis ini bangsa jin ini sebenarnya, dia musyawarah, akhirnya dia pun dapat hidayah. Orang yang rajin musyawarah itu akan dapat hidayah, mudah dapat hidayah. Yang paling banyak bermusyawarah itu Rasulullah SAW, walaupun sudah dibimbing wahyu, sering bermusyawarah. Tapi kita musyawarah halkah malas, musyawarah di halqah malas, di rumah pun gak ada musyawarah. Taklim dengan 5 amal disuruh halqah tajwid Quran, taklim kitabi, muzakarah taskil, baru ada musyawarah. Siapa besok menghandle halaqah tajwid, siapa yang menghandle taklim kitabi, siapa yang menghandle muzakarah sifat, minimal itu dulu. Ada musyawarah agama. Biar hidayah mudah datang ke rumah kita. Yang belum buat insyaallah buat ya. Kita buat nanti. Akhirnya hadirin muliakan Allah SWT, Allah kasih suatu negeri yang dipimpin Ratu Bilqis yang tadinya menyembah matahari sehingga ingat taat kepada Allah. Burung hudhud taskilannya satu kerajaan. Masa kita kalah sama burung hudhud? Enggak ada taskilannya. Udah lama sendirian, single fall. Sendirian saja. Merasa hebat pula dia itu sendirian. Udah berapa tahun sendirian Pak Taklim? Udah 20 tahun. Kenapa enggak sendirian? Hari-hari qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Hanya bawa buku dan pulpen, enggak pernah bawa teh sama bawa kopi, enggak pernah bawa gorengan, enggak pernah bawa 1,5 kilo gula pasir ke rumah-rumah. Sehingga orang kampung bilang, payah jemaah ini. Aturan gula pasir kita tahan setengah bulan, jadi datang habis jadi gula pasir kita. Apa salahnya sekali kita yang bawa gula pasir ke sana? Sehingga ada kawan yang praktekkan itu. Kalau dia datang, sudah datang kata orang. Sudah datang dia bawa oleh-oleh gula pasir. Orang pun senang disilaturahmi jadi. Kalaupun enggak ada seperti itu kan ada ubi kayu, telo, ada hasil kebun kita. Apa salahnya dibawa? Kerjasama istri kita yang menyiapkannya. Sehingga wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya. Laki-laki beriman bekerja sama dalam perkara hidayah. Tahu suaminya mau silaturahmi 2,5 jam, maka dibawakan oleh-oleh. Tahu dia suaminya mau malam sapu jari, dibawakan bontot. Bahkan dilebihkan lagi. Siapa tahu nanti ada taskilan di sana biar mas bisa ikram. Ini kita sekarang semua kayak jagoan kungfu. Tahu kungfu Pak? Kungfu itu tangan kosong, kemana-mana tangan kosong. Suruh tangan kosong, jagoan kungfu semuanya sudah. Insyaallah orang masih terkesan dengan itu iman di hati tapi akarnya masih di perut lagi. Cerita iman Bayi Wahab Sab di kereta api 3 jam. Kasih kacang goreng, teringat kacang gorengnya itu 10 tahun berikutnya. Bukan cerita iman yang 3 jam itu. Umat masih seperti itu modelnya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka perlu usaha atas hidayah ini dibuat betul-betul dengan mahabbah, dengan mujahadah, dengan kasih sayang. Dan dasarnya adalah usaha atas iman. Bagaimana agar usaha atas iman ini mudah masuk? Pertama sekali kita dakwahkan adalah a'zamatullah, kibriyallah, kudratullah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah. Pernah di Najmuddin saya dengar Maulana Sa'ad Damat Barakatum langsung bayan. Cemana menceritakan tentang kebesaran Allah ini. Jibril alaihissalam itu mendatangi Rasulullah SAW paling sering daripada nabi-nabi yang lain, sampai 2600 kali. Like friend, kayak sahabat. Jadi kalau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua kali 54 kali saja. Kepada Nabi Musa alaihissalam cuma 45 kali. Kepada nabi yang lain di bawah itu lagi. Tapi yang paling sering adalah kepada Rasulullah sampai 2600 kali. Maka suatu saat waktu di Raudhah di Madinah, Masjid Nabawi, Rasul katakan, wahai Jibril, kau selalu datang sering menyerupai manusia. Aku kepingin melihat wujudmu yang asli. Bisa enggak kau nampakkan? Maka Jibril sekarang katakan, di sini enggak layak tempatnya Rasul. Nanti kalau kita jumpa di padang Arafah, aku akan nampakkan wujudku yang asli. Maka waktu Rasulullah sedang di padang Arafah, datang Jibril. Maka Rasul pun menagih janji. Kau dulu pernah janji akan menunjukkan wujud aslimu, wahai Jibril. Oh iya Rasulullah, silakan sekarang tutup matamu. Rasul tutup matanya, sekarang buka. Maka Rasul lihat, maka Jibril itu kepalanya menembus langit yang ketujuh, kakinya menembus lapisan bumi yang ketujuh. Membentangkan 600 sayapnya. Satu sayap saja sudah tertutup timur dan barat. Nah, tapi Jibril alaihissalam katakan, kalau aku mau menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengecil seperti burung pipit yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cemana lagi hebatnya Allah, Allahu akbar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur dengan panjang kali lebar, dengan ukuran-ukuran manusia. Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada serupa pun dengan makhluk, sedikit pun tidak serupa. Nah, ini mesti kita tanamkan. Maka Rasulullah SAW sering dakwakan, kalau orang tanyakan tentang Allah SWT, dia akan bacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Didakwakan tentang kehebatan Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makin rendah lagi, dakwahkan tentang nusratul ghaibiyah, pertolongan Allah yang gaib kepada nabi-nabi. Tadi kita dakwahkan tentang kehebatan Allah, turun lagi sedikit, bagaimana pertolongan Allah yang gaib kepada nabi-nabi. Bagaimana Allah telah tolong Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar dalam api. Tapi yang membuat Nabi Ibrahim itu sebenarnya berjaya bukan karena enggak terbakar dalam api, tapi karena tawakalnya sempurna kepada Allah. Waktu mau dilemparkan ke dalam api, datang pertolongan, tawaran daripada Jibril agar dihembuskan daripada api itu, agar itu api ditelan oleh malaikat penjaga bumi, atau malaikat penjaga hujan diperintahkan memadamkan itu api. Tapi apa kata Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah? Apakah ini perintah Allah atau inisiatif wahai Jibril? Ini inisiatif saya. Kau makhluk, saya makhluk. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong bagi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka langsung Allah senang dengan tawakal yang sempurna ini, perintahkan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Sehingga api yang sama tanpa berubah, tapi Allah rubah sifatnya menjadi satu taman daripada taman-taman surga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dari bara-bara api keluar buah-buahan surga. Ada juga dulu orang yang menyelamatkan iman terbakar juga dalam api, tapi mereka selamat imannya. Siapa mereka? Ashabul Ukhdud. Allah ceritakan juga di Quran. Cemana kisah Ashabul Ukhdud ini? Dalam kitab Petunjuk Jalan yang Lurus itu dikatakan
bahwa ada satu orang raja yang mengaku dirinya Tuhan, di backup oleh satu orang tukang sihir. Maka tukang sihir ini sudah tua, maka perlu ada regenerasi. Dicarilah satu orang yang berbakat, satu orang anak gulam, maka diajarilah dia ini ilmu sihir, dapat tukang sihir, semua mau diturunkan. Tapi sebelum pulang ke rumah, jumpa satu orang ahlul kitab yang mengajarkan tauhid. Akhirnya dia pun senang belajar tauhid kepada ahlul kitab ini. Maka lebih cenderunglah hatinya tertanam tauhid tadi. Sehingga pernah sekali ada singa yang ganas mengganggu penduduk. Maka dia telah ambil satu kerikil. Bismillahi Allahu Akbar. Dia lemparkan. Dengan izin Allah mati itu singa. Maka doa menyembelih itu Bismillah. Dengan nama Allah yang maha besar. Jadi hadirin SWT heboh semua orang. Sampai berita kepada raja. Raja pun senang, berarti tukang sihir telah menurunkan ilmunya dengan sempurna. Maka berterima kasih raja kepada tukang sihir. Kenapa wahai raja? Itu gulam, dia saya dapat kabar bisa membunuh seekor singa hanya dengan satu kerikil yang kecil. Wah Tuhan Raja, bahaya. Saya nggak ada ilmu seperti itu. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging kepada kita. Kita mesti bunuh ini anak. Akhirnya ditangkaplah anak ini. Dibawa suatu gunung, mau dijatuhkan. Tapi dia katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang dikehendaki Allah itu yang akan berlaku. Kalau Allah berkehendak, saya bisa selamat, kalian yang jatuh. Tiba-tiba gunung terbelah, berjatuhan semua pengawal kerajaan, dia selamat. Datang lagi kepada raja. Mana pengawal-pengawal saya? Allah selamatkan saya dan binasakan mereka. Tangkap lagi, bawa ke tengah laut, mau ditenggelamkan ke laut. Kemarin dibawa apa kita? Ke laut mancing. Ustaz kita Zainal Abidin. Ini ke tengah sana dibawa, mau dicampakkan. Tapi kata ma tasyauna illa yasha. Kalau Allah berkehendak, saya yang selamat, kalian tenggelam. Tiba-tiba ombak datang, semua pada berjatuhan tenggelam. Ini anak selamat. Balik lagi ke raja. Dia bilang, wahai Tuan Raja, begini saja, saya kasih tahu macam mana raja bisa membunuh saya. Kumpulkan semua manusia, letakkan saya di alun-alun, ikat, nanti panah saya ajarkan doanya. Oh ya, dikumpulkanlah semua manusia di tengah lapangan, di tengah alun-alun. Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah Tuhan anak ini. Dipanah, melesat sedikit ke pelipisnya, meninggal dunia. Tapi orang yang melihat itu langsung amantu bi rabbil gulam. Kami bertuhan kepada Tuhannya anak ini, enggak jadi bertuhan kepada raja lagi. Merasa diapusi, ditokohi ini raja. Itu dai. Biarlah nyawa saya korban, orang lain dapat hidayah. Siap seperti itu, Pak? Ini bukan nyawa yang korban. Waktu yang korban 4 bulan itu masih pikir-pikir, tunduk semua. Kalau udah datang taskil 4 bulan, tunduk semua, tawaduk semua. Padahal masih ada waktu pulang lagi. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibuat kancah, dibuat paret berisi minyak, dinyalakan api, tanya satu-satu, bertuhan kepada raja atau Tuhan anak ini? Kalau Tuhan raja selamat. Tapi kalau kepada Tuhan anak ini, kamu akan dibakar. Ashabul ukhdud, mereka rela, biarlah diri jasad terbakar tapi iman tetap selamat. Maka untuk itu perlulah pengorbanan. Enggak pala mesti dicampakkan dalam api. Kita hanya berangkat itu seperti seorang raja. Di terakhir taskil ini ya. Giliran taskil. Jadi hadirin muliakan Allah SWT, ada satu orang kampung, orang desa. Dia kepingin menikah sama putri raja. Waktu itu raja telah buat musyawarah menikahkan putri mereka. Ditanya, siapa yang kepingin kau wahai? Kepada orang yang paling cinta kepada saya. Dibuatlah semua sayembara, semua melamar, mendaftar. Orang-orang kaya, tokoh-tokoh. Ini anak desa ini pun minta izin sama orang tuanya. Ngoco nak, nggak level kita. Mana mungkin orang kampung mau melamar putri. Pokoknya saya kepingin jadi menantunya raja. Kalau begitu sudah nekat kau wahai putraku, ibu pun merestui berangkat. Orang yang mau mendaftarnya pun nggak yakin diri. Tapi setelah raja katakan syaratnya untuk jadi menantu raja mesti siap melompat dari gedung yang tingkat 100 meter lompat ke bawah. Akhirnya para peserta mundur satu-satu.
Tapi anak murid katakan, saya siap. Jadi almarhum menantu raja pun siap katanya. Jadi untuk melompat itu kadang perlu nekat, Pak. Niat kuat, tekad bulat, campur nekat. Ini untuk dunia kita nekat. Itu akhirat nggak nekat-nekat. Nah, masuk ke surga. Akhirnya dia pun mau melompat. Orang pun udah semua dasar orang bodoh. Untuk apa kalau jadi almarhum? Tapi raja pun manalah orang bodoh. Manalah punya menanti yang almarhum. Rumah ujian saya setelah melompat. Ceng dipijit, ada jaring rupanya, kayak jaring apa itu sirkus itu. Di atas jaringnya dia rupanya nggak jatuh ke bawah. Oh kalau gitu kami pun mau semua, kata yang lain. Nggak boleh lagi, udah tahu rahasianya. Ini pun lompat, udah lompat, bukannya dibiarkan Allah SWT. Intan surullah yang surukum. Siapa siap melompat sekarang? 4 bulan nekat. Baik dengan persiapan, tanpa persiapan, melompat 4 bulan. Coba catat tim taskil, mana tim taskil? Karena bedanya ceramah dengan bayan, kalau bayan ujung-ujungnya mesti ada taskil, mesti ada pergerakan. Ceramah hanya cerita-cerita aja, cerita ramah tamah. Tapi kalau bayan adalah bagaimana umat ini bergerak. Karena kalau umat bergerak baru keadaan berubah. Susu diputar, berubah jadi keju. Kalau umat bergerak, hidayah akan keluar. Ba'da mujahadah baru datang musyahadah. Musyahadah ba'da mujahadah. Akan Allah sahadahkan, Allah saksikan datangnya pertolongan setelah ada orang yang siap berkorban mujahadah. Insyaallah. 4 bulan 40 hari insyaallah. Boleh, Pak? 4 bulan 40 hari. Negeri jauh, Pak. India, Pakistan, Bangladesh insyaallah. Sudah dibuka, Pak. Saya lebih kurang mohon maaf, mungkin dalam penyampaian ada kesilapan. Buat bilik kula kagungan lepating kalian bapak kula nyuwun pangapunten. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.